Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa, di mana kemarin bangsa kita telah merayakan hari ulang tahunnya yang ke-76. Tuhan menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa kita, dan kita sebagai umat Tuhan, kita sangat bersyukur dan wajib untuk mengisi kemerdekaan itu untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin kita bukan orang besar, kita orang yang biasa, tetapi ada satu hal yang bisa kita lakukan untuk bangsa kita, yaitu dengan doa kita, supaya bangsa kita dipulihkan dan bangsa kita menjadi bangsa yang tangguh dan bertumbuh sesuai dengan tema bangsa Indonesia. Saya undang sidang Jumat makin berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita naikkan doa kita untuk bangsa kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Haleluya, Yesus telah layak itu.
tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaanku Indonesia, bagi kemuliaanku. Ya Allahku, nyatakan kemuliaanmu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaanmu Indonesia, bagi kemuliaanmu. Aku nyatakan kemuliaanmu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, beri kemuliaanmu Indonesia, bagi kemuliaanmu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaanmu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, beri kemuliaanmu Indonesia, bagi kemuliaanmu. Indonesia, bagi kemuliaanmu.
Hati kami melimpah dengan ucapan syukur pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati anugerah-Mu yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan kami lewat perpanjangan umur, kekuatan kesehatan, dan kami boleh menikmati udara kemerdekaan yang Kau anugerahkan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, yang mana saat ini genap usianya 76 tahun. Kau sudah memimpin, Kau sudah melindungi, Kau menyertai kehidupan berbangsa dan bernegara sampai hari ini. Karena kami tahu bangsa ini sudah Engkau tebus lewat kuasa darah-Mu, dan bangsa ini juga menjadi milik daripada Tuhan. Kalau kami saat ini Tuhan tempatkan di tengah-tengah bangsa ini, hal ini bukan secara kebetulan terjadi. Tuhan, Engkau punya rencana yang agung di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa di mana Engkau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada sore hari ini, kalau Tuhan masih memberikan kepercayaan kepada kami untuk dapat melayani pekerjaan yang mulia pada saat ini. Itu sebabnya Kau memberkati pelayanan ini, mulai dari awal hingga selesainya. Demikian pula hamba-hamba yang bertugas saat ini, baik leader, singan, pemain musik, juga LCD. Kami serahkan pelayan-pelayan perjamuan kudus, operator ibadah saat ini, maupun hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau lengkapi kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga pelayan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Kalau pekerjaan masa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, maka dengan merebut berkat Tuhan yang Telah sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat-Mu memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan Roh yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama, yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Sebagaimana Kau memberkati kami, Tuhan berkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan, amin. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tetap hati kita mendoakan bangsa kita, negeri kita. Karena ketika kita mendoakan bangsa dan negeri kita, semuanya berdampak juga bagi pribadi kita. Dan hari ini kita akan mengujikan dan aku diberkati. Satu doa kita di bangsa ini. Mungkin kita akan aku diberkati, tapi sesungguhnya bangsa ini diberkati. Karena lewat kasih setianya, maka Tuhan sanggup melimpahkan kekuatan, melimpahkan segala sesuatu bangsa ini menjadi bangsa yang terbesar untuk kemuliaan Tuhan. Kita mengujikan aku diberkati, aku diterima. Dengan pemimpin kita, pemimpin yang diberkati, yang sama. Karena kasih dan kuasa. Haleluya. Kasih setiamu yang bagiku, itu membagikan tersedia bagiku.
Tuhan sanggup melimpahkan kebajikan, Tuhan sanggup melimpahkan anugerah untuk bangsa kita, khususnya pemimpin kita, berikan hikmat bijaksana. Mari kita siapkan kembali hati kita. Kita bawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Hati yang menyembah dan berdoa untuk bangsa yang ada dan bukan kita sebagai umat pilihan. Kita pujikan doa. Saudara jemaat kami berdiri.
Inilah yang jadi doa kami pada malam hari ini ya Tuhan, supaya Tuhan boleh berkarya di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan semakin memberkati bangsa ini. Tuhan semakin memulihkan keberadaan bangsa dan negara kami dari setiap kesulitan yang dihadapi saat ini. Terlebih Tuhan pulihkan hati kami, pulihkan hidup kami lebih dahulu, sehingga kami boleh menjadi berkat, kami boleh memulihkan keberadaan bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa, dan Kau nyatakan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang menjadi kebutuhan kami saat ini. Dan hanya lewat firman-Mu kami boleh dituntun oleh Tuhan, kami boleh diperbarui hidup kami oleh Tuhan, sehingga hidup kami boleh semakin membawa kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati sidang jemaat-Mu, supaya kami boleh mendapatkan anugerah berkat Tuhan lewat kebenaran ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, ya pada malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah yang telah sediakan di dalam kehidupan kita, dan ibadah kita malam hari ini dilengkapi dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera sukacita surgawi Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita saat ini. Dan malam hari ini saya tidak akan melanjutkan PR. Saya yang berkenaan dengan surat 1 Petrus pasal yang kedua, mengingat momen kita saat ini yaitu berbicara masalah kemerdekaan. Hari Senin kemarin renungan kita juga berbicara masalah kemerdekaan, mengisi kemerdekaan. Wanita kemarin juga berbicara masalah kemerdekaan. Nah, itu sebabnya hari ini kita juga berbicara masalah kemerdekaan. Tema kita adalah kemerdekaan yang sejati. Ya karena memang momen kita saat ini adalah momen tentang kemerdekaan. Ya biarlah ini boleh semakin mengingatkan kehidupan kita bahwa untuk menuju ke gerbang kemerdekaan itu tidak mudah. Lewat sebuah perjuangan yang dilakukan, yang dikerjakan oleh orang-orang yang cinta tentunya dengan negeri ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, secara politis memang kita sudah merdeka. Kita tidak dijajah lagi oleh bangsa asing. Tentunya lewat orang-orang yang mencintai bangsa ini, yang rela mengorbankan hartanya, mengorbankan kesenangannya, bahkan jiwa raganya untuk merebut sebuah kemerdekaan. Dan bagi kita yang sekarang hidup saat ini, tinggal menikmati udara kemerdekaan tanpa harus berjuang, tanpa harus melawan penjajah. Kita tinggal menikmati perjuangan-perjuangan orang-orang yang mencintai bangsa ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kemerdekaan, merdeka itu artinya bebas. Bebas bukan berarti bebas melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya, menurut kebenarannya. Tetap ada tatanan yang mengatur kehidupan kita. Ketika kita dijajah, kita diatur oleh penjajah. Tetapi ketika kita sekarang hidup di dalam kemerdekaan, maka para pemimpin yang ditetapkan di negeri ini yang mengatur, yang memimpin kehidupan bangsa ini, termasuk kehidupan kita. Jadi walaupun merdeka, walaupun sudah bebas, bukan berarti bebas untuk melakukan sesuatu menurut kehendaknya, menurut kemauannya, menurut kebenarannya. Enggak, tetap ada yang mengatur. Itu secara politik
kehidupan kita, manusia yang berdosa ini, supaya dimerdekakan, supaya dibebaskan. Karena tidak seorang pun yang bisa melepaskan manusia yang berdosa ini. Ya karena semua statusnya sama, manusia yang berdosa. Nah itu sebabnya Tuhan Yesus harus turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia untuk menggantikan kehidupan kita yang seharusnya mati. Maka lewat pengorbanannya di atas kayu salib, Tuhan Yesus menebus kehidupan kita. Mari kita baca di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Di sana disebutkan karena kasih karunia. Kasih karunia itu adalah anugerah. Anugerah itu adalah pemberian cuma-cuma dari orang yang lebih tinggi. Orang yang lebih tinggi dari manusia adalah Tuhan yang memberikan anugerah, yang memberikan kasih karunia kepada manusia yang berdosa ini lewat kematiannya di atas kayu salib yang membebaskan kita dari dosa kita. Itu anugerah. Itu adalah kasih karunia tanpa kita berbuat apa. Ya sama dengan perjuangan lagi. Orang-orang yang mencintai bangsa ini sudah berkorban hartanya, berkorban kesenangannya, berkorban jiwa raganya untuk merebut kemerdekaan yang sekarang kita nikmati tanpa kita berjuang. Kita sudah di alam kemerdekaan, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan berkorban, mengorbankan segala-galanya, kemuliaannya, kehormatannya, keilahiannya ditinggalkan, datang ke dalam dunia ini menjadi sama dengan kita. Hanya bedanya dia tidak berdosa, rela mati di atas kayu salib, menyerahkan dirinya bagi dosa-dosa kita. Masalah pengampunan dosa, pembebasan dosa ini tanpa kita berbuat apa-apa itu anugerah. Itu kemurahan daripada Tuhan yang diberikan kepada manusia yang berdosa ini dengan cuma-cuma. Sangat luar biasa ya. Gratis. Siapa orang yang tidak senang gratis? Ya. Pokoknya kalau ada sesuatu yang gratis pasti penuh. Tetapi sayangnya ketika Tuhan Yesus memberikan anugerahnya lewat pengampunan dosa ini, walaupun diberikan secara gratis, secara cuma-cuma, tidak banyak orang yang meresponi kasih daripada Tuhan. Nah, sebenarnya berbahagia kehidupan kita kalau kita meresponi, menanggapi apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menerimanya, sehingga kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, status kita sudah berubah. Bukan lagi manusia yang berdosa. Kalau dulu bukan umat, sekarang menjadi umat. Kalau dulu bukan anak, sekarang menjadi anaknya. Kalau dulu tidak dikasihani, sekarang menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama yang diubah oleh Tuhan adalah status kita ini. Jadi bukan lagi manusia berdosa. Roma
Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Itu adalah kedaulatan Allah terhadap manusia yang berdosa ini untuk membinasakan. Tetapi Allah menyatakan kesabarannya di sana, ya, terhadap benda-benda kemurkaannya. Ayat 23, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Luar biasa ini. Seharusnya dimurkai, seharusnya mendapatkan hukuman, tetapi dipersiapkan untuk menerima kemuliaan. Itu sangat luar biasa. Ya, ayat 24, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, termasuk kita, bangsa-bangsa kafir. Seperti yang difirmankan juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Ini luar biasa. Yang sebelumnya status kita adalah orang-orang berdosa, yang dipersiapkan untuk menerima murka Allah. Itu adalah kedaulatan Allah, mau berbuat apa terhadap ciptaannya. Dan sebenarnya memang itu bukan rancangan daripada Tuhan untuk membinasakan umat ciptaannya. Tetapi ketika umat ciptaannya itu jatuh ke dalam dosa, maka layaklah untuk menerima hukuman dari Tuhan, menerima murka daripada Tuhan. Tapi di sana tadi disebutkan bahwa Tuhan menunjukkan kesabarannya terhadap, ya, ciptaannya yang sekarang ini dipersiapkan untuk menerima kemuliaan. Rancangan Tuhan itu sangat agung di dalam kehidupan kita lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dijelaskan di sana nanti tidak hanya sebatas orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kehidupan kita saat ini. Itu adalah anugerah, itu adalah kemurahan daripada Tuhan. Kita tidak berbuat apa-apa, kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak bekerja apa-apa. Kita menerima pengampunan dosa ini, dan status kita diubah. Kalau dulu bukan umat, sekarang menjadi umatnya. Kalau dulu bukan kekasih, sekarang menjadi orang-orang yang dikasih Tuhan. Dulunya bukan umatku, sekarang disebut anak-anak Allah yang hidup. Dan sangat luar biasa. Jadi status kita sudah berubah. Ketika Tuhan sudah memerdekakan kita, ketika Tuhan sudah membebaskan kehidupan kita. Saya sudah katakan, bebas bukan berarti bebas untuk melakukan kehendak kita sendiri. Tatanan kita yang berubah. Kalau dulu kita menurut tatanan kita sendiri, ketika status kita manusia berdosa, sekarang hidup kita sudah berbeda. Karena Tuhan yang memerdekakan kehidupan kita, Tuhan punya tatanan sendiri dalam kehidupan kita yang ngatur hidup kita, sehingga kita tidak bisa berjalan sendiri menurut kehendak kita, menurut kebenaran kita, menurut kemauan kita. Kita harus menurut tatanannya Tuhan yang sudah membebaskan kehidupan
sebutkan tidak sebatas kita ini dibebaskan dari dosa, tetapi juga dibebaskan dari dunia yang jahat ini. Ya memang itu ada kaitannya, dosa dengan dunia yang jahat ini, karena manusia berdosa itu karena dunia yang jahat ini. Jadi terpengaruh dengan gaya hidup dunia ini sehingga manusia semakin condong hatinya ke dalam dunia yang jahat ini. Sebenarnya bukan dunianya ini yang jahat, tetapi hati kita yang terpengaruh dengan pola hidup cara dunia ini. Jadi itu harus dimerdekakan, harus bebas itu. Pengampunan dosa sudah dilakukan oleh Tuhan. Dosa apapun yang sudah kita lakukan di masa lalu tidak perlu lagi kita ingat-ingat. Ya masih banyak loh orang-orang yang belum memahami akan kebenaran ini. Mereka masih dihantui saja dengan dosa masa lalu, walaupun sudah percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena tidak ngerti kebenaran. Kita harus percaya ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dosa apapun masa lalu sudah dibebaskan, sudah dihapuskan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengingat-ingat kembali apa yang kita lakukan di masa lalu. Nah, setelah kita menerima Tuhan Yesus dibebaskan dari dosa, maka kita punya tatanan, Tuhan punya tatanan dalam kehidupan kita. Dan ini harus kita kerjakan. Kita tidak bisa pasif. Kalau pengudusan yang pasif sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ini adalah pengudusan yang aktif dalam hidup kita untuk lepas dari dunia ini. Kita harus masuk di dalamnya. Dan kita yang harus berjuang. Bukan Tuhan lagi yang berjuang untuk kita. Untuk kita tidak terikat dengan dunia ini, kita yang berjuang. Dan itu tatanan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita baca Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima dan sampai 8. Perhatikan ayat yang kelima, pembukaan ayat ini. Karena itu matikanlah dalam diri, matikanlah. Bukan Tuhan ini yang mematikan, tetapi matikanlah dalam dirimu. Kita yang harus berjuang. Ya. Segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Tahu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kita yang berjuang. Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Tuhan yang berjuang lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, untuk bebas dari kejahatan ini kita yang harus berjuang ini. Matikanlah dalam dirimu. Nah, sekarang kita yang harus menjadi anak Tuhan yang aktif. Aktif untuk memerangi dosa yang ada dalam diri kita. Segala sesuatu yang bersifat duniawi. Jelaskan di situ termasuk percabulan, ya kan, najisan, hawa nafsu. Ini adalah manusia duniawi. Ini yang harus kita matikan dalam hidup kita. Kita yang mematikan. Kita yang harus berjuang untuk ini. Karena Tuhan punya tatanan ini dalam kehidupan kita.
Ini harus kita matikan dalam kehidupan kita. Kita yang mematikan, kita yang berjuang, kita yang berperang. Jadi tantangan yang baru yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ingin hidup kita ini tidak hanya untuk berbuat baik, menjadi orang yang sama seperti Kristus. Jadi lebih daripada berbuat baik, sempurna. Ini sangat luar biasa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, untuk masuk ke sana itu harus lewat proses ini. Kita harus berani berjuang, kita harus berani mematikan keinginan-keinginan yang seperti itu. Ya memang langka didapati dunia ini ketika orang itu sadar akan hal ini. Termasuk orang percaya. Orang percaya belum tentu juga bisa mematikan keinginan-keinginan seperti ini. Hawa nafsu tetap nempel dalam hidupnya, kenajisan tetap menguasai pikirannya, keserakahan tetap dilakukan dalam hidupnya. Kenapa? Dia mengatakan bahwa keselamatan itu gratis, hanya iman kepada Yesus. Tetapi mereka tidak paham apa itu iman. Iman itu tidak sebatas pengakuan akali. Iman yang dikehendaki Tuhan itu adalah iman seperti Abraham. Iman itu berbicara masalah ketaatan terhadap firman Tuhan. Banyak orang sudah mengerti akan hal itu, pokoknya percaya sudah diselamatkan, sehingga ada perjuangan dalam hidupnya. Yang kotor ya tetap kotor, yang duniawi ya tetap duniawi. Yang hidup dalam keserakahan ya tetap hidup dalam keserakahan. Tadi ayat yang 8 malah lebih dalam lagi. Yang biasa juga kita lakukan, yang marah ya tetap marah. Ya marah itu boleh. Hanya masalah marah dengan apa. Ya. Tapi kalau sedikit-sedikit marah itu yang tidak boleh. Itu namanya pemarah. Itu pun juga ada batasan waktunya. Hanya sampai matahari terbenam. Kalau kita baca terus, itu batasan kemarahan. Hanya sampai matahari terbenam, tidak boleh sampai besok. Disimpan bahkan mungkin 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, nggak bisa. Ini tatanannya Tuhan. Ya mana bisa Pak, kalau kita disakiti, kita dirugikan. Dan menurut kita itu benar, tetapi menurut Alkitab enggak benar. Walaupun orang itu menyakiti kita, merugikan kita, itu adalah hak mereka untuk menyakiti kita, tetapi kita yang mengerti kebenaran harus tetap mengasihi mereka. Itu bedanya. Orang menjelekkan kita, orang kasari kita itu hak mereka. Tetapi kita sebagai orang yang sudah dibebaskan dari dosa harus tetap mengasihi mereka. Itu gaya hidup kita. Kalau orang berkata kotor itu biasa, bagi kita tidak biasa, kalau dibuang firman Tuhan kata. Marah, gerah, perkataan kotor harus dibuang semuanya. Nah, ini tatanannya Tuhan, bukan tatanannya dunia, bukan tatanan hidup kita. Nah, itu banyak perjuangan itu belum berakhir. Sampai hari ini kita harus tetap berjuang. Perjuangan kita itu melawan keinginan kita sendiri. Itu yang susah, itu yang sulit kita lakukan. Ya. Tetapi kita harus menjadi anak Tuhan yang bisa merebut akan kemenangan, mengalahkan kehidupan kita sendiri, mengalahkan keinginan kita sendiri yang seringkali nempel terus dalam kehidupan kita. Tuhan akan membebaskan kita dari dunia yang jahat.
Inilah dunia kita yang harus kita perangi terus supaya kita juga merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Dua orang itu kalau sudah dihantui rasa serakah, dia tidak akan berlanjutan. Bahkan serakah itu tidak bisa dibentuk, selalu ingin dan ingin. Orang lain punya, kepengen punya. Kalau bisa miliknya orang lain menjadi miliknya. Kalau miliknya sendiri ya nggak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Orang seperti ini tidak akan pernah bisa tenang. Padahal Tuhan tadi menyebutkan kasih karunia-Ku dan damai sejahtera-Ku kuberikan. Kalau kita bisa lepas dari itu baru kita bisa menikmati damai sejahtera. Ya, tadi kita kembali ke Galatia. Galatia pasal 1 tadi ayat yang ketiga, saya ulangi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah, damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai kita. Dan sebenarnya kalau orang itu bisa merasakan ini, dia tidak akan terikat. Dalam Kolose pasal yang ketiga. Kenapa orang terikat? Ya hawa nafsu, ya kenajisan, ya keserakahan, ya perkataan kotor. Karena mereka tidak menemukan damai sejahtera. Orang yang menikmati damai sejahtera dari Allah, dia puas dengan apa yang dia miliki. Itu damai sejahtera dari Tuhan. Saudara bisa merasakan saat ini. Kalau saudara tidak tenang ketika orang lain memiliki sesuatu, itu belum merasakan damai sejahtera. Jangan melihat berkatnya orang lain. Yang kita hitung itu berkat kita sendiri. Kita tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Tuhan ketika kita melihat berkatnya orang lain, menghitung berkatnya orang lain, dan tidak pernah menghitung berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Orang yang damai sejahtera itu tidak peduli. Tidak peduli dalam tanda kutip orang lain beli mobil baru ya silakan, berkat mereka. Bangun rumah baru ya silakan. Kita tetap damai saja, kita tetap aman saja dalam kehidupan kita. Ya kalau saya baca ya dalam bahasa Indonesia, damai itu aman, damai itu tenang, damai itu tenteram, damai itu juga rukun, tanpa permusuhan, itu damai. Jadi kalau orang itu masih punya musuh, nggak bisa menikmati kedamaian. Kadang-kadang istrinya jadi musuhnya, suaminya jadi musuhnya, anaknya jadi musuhnya. Ini repot kalau ada anak Tuhan yang seperti ini. Jadi damai itu merasa aman, damai itu merasa tenang, damai itu bisa merasa ketenteraman dalam kehidupan. Walaupun dalam situasi yang menantang kita saat ini, maka sebenarnya sudah menyediakan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap tenang dalam hidup ini. Nah, ibaratnya jangan sampai kita dipuaskan dengan dunia ini. Jangan kita disenangkan dengan dunia ini. Ketika orang itu disuruh di rumah sementara waktu saja sudah tidak tenang hidupnya, karena hidupnya sudah terjerat dengan dunia ini. Sehingga kalau nggak keluar lagi, nggak merasa nggak nyaman, ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Kalau saya enggak, ya bisa keluar ya keluar.
damai sejahtera yang diberikan Allah. Jadi kalau sejahtera, tadi damai sejahtera itu keadaan yang makmur, tidak kekurangan, sentosa. Masalah tidak kekurangan itu relatif tergantung pribadinya. Kalau Tuhan memberikan 10, ya bersyukur Tuhan, terima kasih, cukup. Dikasih 20, cukup. Dikasih 30, ya tambah cukup. Tapi banyak orang nggak bisa seperti ini. Biasanya dapat 100, sekarang dapat 50. Nggak bisa nanti sejahtera, nggak sejahtera hidupnya, kurang. Saya hidup itu santai saja. Apa yang ada di rumah itu yang saya makan. Saya tidak pernah aneh-aneh, kepengen ini, kepengen itu, pakai bobok. Dah, apa yang ada di rumah itu yang saya makan. Kalau istri saya beli keluar, ya itu ya baru saya makan, enggak saya pernah minta. Belikan ini, belikan itu. Saya sudah merasa tenang, merasa aman, damai, tenang dengan apa yang ada dalam kehidupan saya. Nah itu sejahtera orang yang seperti itu nikmat hidup ini. Gak harus pakai spray untuk tidur, saya duduk saja bisa tidur. Sekarang ini pun spray-nya bagus-bagus. Tapi kan belum tentu orang bisa tidur. Karena pikirannya, karena jiwanya yang bisa. Enggak. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Dan damai sejahtera ini sebenarnya suasana surgawi. Jangan kita membayangkan damai sejahtera itu kita nikmati nanti ketika kita masuk surga. Ketika kita di dunia ini yuk kita nikmati suasana surga ini dalam hidup kita. Itu disediakan Tuhan. Sebelum saudara ke terawas, sebelum masuk terawas itu udara terawas itu bisa kita rasakan. Dinginnya terawas sudah bisa kita rasakan daripada masuk ke surga. Itu belum masuk ke sana, sudah bisa merasakan suasananya. Sekarang ini kita belum masuk surga, tetapi suasana surga itu harus nyata dalam kehidupan kita. Harus nyata di tengah-tengah keluarga kita yang dimulai dari kita sendiri. Apalagi kepala keluarga harus menikmati damai sejahtera secara pribadi ini nanti menular kepada yang lain. Dan kepala keluarganya sudah dipindahkan nanti bagaimana keluarganya bisa tahu. Itu akan menularkan kepada yang lain. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Roma pasal 14. Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Luar biasa ya. Jadi kalau bicara masalah kerajaan Allah itu bukan bicara masalah makanan, bukan masalah minuman, tetapi bicara masalah kebenaran, hidup benar, hidup damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini suasana kerajaan Allah itu seperti ini. Jadi jangan harap kalau orang itu gak bisa hidup benar masuk surga. Surga itu bicara masalah kebenaran, gak benar gak bisa masuk ke sana. Nah itu sebabnya nanti ini sangat mengerikan, ayat yang mengerikan bagi saya. Dalam Matius pasal yang ke-7 nanti banyak orang mengatakan Tuhan, 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 aku sudah mengusir setan demi namamu, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah melayani demi namamu. Tapi apa kata Tuhan? Aku tidak mengenal kamu, hamba-Ku yang jahat, karena kamu tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Ini mengerikan.
Jadi pelayanan pun tidak menentukan masuk surga. Tapi memang seharusnya orang yang melayani Tuhan itu hidup dalam kebenaran, supaya pelayanan kita tidak sia-sia. Nah, dalam 1 Korintus pasal 15 kan jelas disebutkan di sana, jerehlah dalam persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak sia-sia kalau dibarengi hidup yang benar. Nah, repotnya itu di gereja kelihatannya benar, tapi di luar sama dengan orang-orang yang tidak kenal kebenaran. Jadi hidup benar itu harus keluar dalam, masuk gereja benar, keluar benar. Kalau di dalam gereja itu seperti malaikat, keluar seperti malaikat, tidak berubah. Kalau di gereja begitu mengasihi, di luar harus mengasihi. Tengah-tengah pekerjaan, tengah-tengah lingkungan masyarakat dimanapun kita berada, sama seperti kita ketika beribadah kepada Tuhan. Jangan hanya pakai topeng. Ya. Yang menilai itu Tuhan. Rapot kita nanti dibuka, banyak hitamnya atau merah semua. Belum nanti kita yang tahu. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dicatat oleh Tuhan. Belum nanti kan ada buku kehidupan dalam betapa hidup yang akan dibuka, yang akan dibeberkan. Nah, itu sebabnya kalau Tuhan masih memberikan perpanjangan umur dalam kehidupan kita nikmati anugerah Tuhan. Ya, hidup benar, supaya kita bisa menikmati damai sejahtera daripada Tuhan. Tuh, sementara dunia gonjang ganjing seperti ini, Tuhan sudah sediakan ini dalam hidup kita. Kita harus berbeda. Kesulitannya sama, masalahnya sama yang kita hadapi saat ini, tetapi respon kita berbeda. Kalau mereka gonjang ganjing jiwanya, tetapi kita harus tetap bisa menikmati damai sejahtera. Karena sudah dimulai oleh Tuhan yang sudah membebaskan kita dari dosa. Dia telah menganugerahkan kita damai sejahtera. Yuk kita nikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Suasana surga ini kita nikmati, baik secara pribadi, keluarga, dimanapun kita berada, dan kita tularkan kepada yang lain. Kalau sekarang kita bisa menikmati, percayalah kita nanti akan masuk ke dunia dan langit yang baru yang disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, memang semua akan diperbarui. Langit dan bumi, laut pun tidak ada lagi dalam Wahyu 21. Semua akan dijadikan baru oleh Tuhan. Dan tentunya orang-orang yang masuk ke sana adalah orang-orang yang siap untuk diperbarui sekarang ini. Nah, itu marilah kita berjuang mematikan keinginan daging kita. Kita harus berjuang tadi. Supaya kita nanti bisa masuk dan layak bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Di langit dan bumi yang baru yang Tuhan sediakan dalam kehidupan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah. Kita ujikan pujian yang pertama ini. Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib tidak hanya untuk kita, tetapi untuk semua orang, termasuk untuk bangsa dan negara kita. Karena Tuhan mengasihi semua orang, tidak terbatas suku, tidak terbatas oleh ras, oleh agama, tetapi Tuhan Yesus mengasihi kepada kita semua, termasuk mengasihi bangsa dan negara kita. Yesus telah Tuhan
sehingga kami boleh mengerti kebenaran-kebenaran-Mu. Kami boleh mengerti apa yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Engkau telah mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib hanya untuk membebaskan kehidupan kami dari dosa ini. Dan Engkau menganugerahi di dalam kehidupan kami damai sejahtera setelah Engkau membebaskan kami dari dosa ini. Damai sejahtera Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan damai sejahtera Tuhan tidak tergantung kepada situasi dan kondisi saat ini. Walaupun mungkin kondisi saat ini, situasi saat ini sulit kami hadapi, namun tidak mempengaruhi damai sejahtera Tuhan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan supaya kebenaran ini tidak hanya sebatas kami pahami dan kami mengerti, tetapi boleh kami nikmati dalam hidup kami yang nyata. Supaya sungguh-sungguh kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan dan damai sejahtera itu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada malam hari ini untuk semua yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Kau sucikan hidup kami dengan kuasa darah dan layakkan kami saat ini untuk bersekutu dengan tubuh dan darah yang sudah Engkau sediakan di dalam kehidupan kami, sehingga persekutuan ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Kami serahkan hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini. Tuhan kuduskan kehidupannya, Tuhan urapi pelayanannya, sehingga boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Roti dan anggur yang sudah tersedia di atas meja ini, Tuhan turunkan berkat-Mu di dalamnya, jika kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah pecahan-pecahan tubuh-Mu, ini adalah curahan darah yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan jawab syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu kembali. Saya akan semua berdiri. Mari kita persiapkan. Kita buka lebih dahulu untuk anggurnya. Kalau semua sudah dipersiapkan, mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita hormati, kita junjung tinggi pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang sudah membebaskan kehidupan kita dari belenggu dosa. Untuk itu dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat jawab Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil jawaban sesudah makan lalu berkata, jawaban ini adalah perjanjian baru yang dimuterakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua belah tangan, kita ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Lewat pengorbanan di atas kayu salib yang boleh mengingatkan kepada kami malam hari ini akan kebesaran kasih-Mu atas kehidupan kami, yang seharusnya kami layak menerima murka daripada Allah, tetapi oleh karena kesabaran Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, Engkau menyediakan pengampunan di dalam kehidupan kami, sehingga
yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya Engkau memberikan kemampuan di dalam kehidupan kami. Setelah Engkau memerdekakan kami, membebaskan kehidupan kami, biarlah kami mengikuti tatanan Tuhan dalam hidup kami, sehingga damai sejahtera itu boleh nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kegiatan ibadah. Minggu yang akan datang kita sudah tatap muka. Ibadah pertama seperti biasa kita sudah diizinkan 50%. Ya. Jadi ada kelonggaran. Kalau kemarin itu sebenarnya kita bisa melakukan ibadah, tapi hanya 25% itu saja tidak kita adakan, karena cuma 25%. Dan sekarang diberikan kelonggaran 50%, berarti bisa kita lakukan ibadah kita 2 kali. Tetap yang pertama jam 7, yang kedua jam 9. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Dan untuk kegiatan berikutnya nanti diumumkan minggu yang akan datang. Tetap kita akan doakan ya untuk Ibu Gembala, walaupun sudah mengalami perubahan tetapi membutuhkan kesempurnaan kesehatannya ya. Terus kita doakan juga untuk Ibu Titus yang belum sembuh, kita doakan untuk anak sampai sudah sembuh ya. Juga untuk Ibu Riri di Kansar, tapi kita doakan supaya semakin sempurna kesehatan. Ya, tidak ada panjang lain, saya harus mampu bagian berdiri. Kita akhiri pada kita malam hari ini, mulialah nama Tuhan. Di mana Engkau sudah memberkati kami lewat ibadah ini mulai dari awal hingga selesai. Sebelumnya mengakhiri ibadah ini, kami menyerahkan kesehatan Ibu Gembala. Kami berdoa untuk Ibu Lili, untuk Ibu Titus, maupun saudara-saudara kami yang lain yang mungkin saat ini dalam pergumulan kesehatannya. Kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Mari Tuhan turunkan tangan kuasa-Mu jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa penuh Tuhan Yesus selalu memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusaha lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan untuk kelanjutan pembangunan kekuatan parkir dan kami serahkan. Tuhan buka jalan, menggerakkan orang-orang yang terbeban atas pelayanan ini sehingga pembangunan ini dapat dilanjutkan kembali. Kami serahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Tuhan pulihkan bangsa kami dari kemerosotan ekonomi saat ini. Kami percaya tidaklah sesuatu yang sulit bagi Tuhan untuk membangkitkan kembali perekonomian di tengah bangsa kami. Kami serahkan untuk Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya. Demikian pula pemerintahan yang ada di daerah diberikan
untuk beribadah kepada Tuhan, memprioritaskan Tuhan dari segala kesibukan yang ada. Dan pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dipersiapkan Tuhan berkati, Tuhan tetap dari berkat bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Pada akhirnya kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan akan memberkati mereka dengan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Tuntunlah supaya tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, dan boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Rumah tangga keluarga, kepanikan mereka Tuhan berkati. Kalau usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat dalam kasih-Mu sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkatilah mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi baik dalam akademisnya maupun non-akademiknya. Jadikan berkat dalam pergaulannya. Bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, demikian pula yang menggambarkan perpuluhannya kepada Tuhan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan jawab syukur yang diberkati Tuhan.